Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Fajri Rahman SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramainita Pratama dengan NIM 22011111008 dari kelas reguler D Tabuk 2020 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil rekayasa ide saya yang berjudul Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi kompleks, berpidato persuasif, dan teks biografi. Nah, rasionalisasi permasalahan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membangun dan menciptakan Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Seperti yang kita ketahui juga, pendidikan ini merupakan salah satu solusi untuk mencegahnya generasi muda yang tidak tahu akan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, pendidikan merupakan tempat untuk kita mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Menciptakan generasi muda bangsa Indonesia yang cerdas melalui pendidikan dapat membuat generasi muda yang mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi. Selain itu juga, pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya masyarakatnya juga akan baik dan dapat ditingkatkan. Sumber daya masyarakat atau sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini ada 4 komponen penting, yaitu lembaga pendidikan, guru, mata pelajaran bahasa Indonesia, dan peserta didik. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti yang kita ketahui merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya seperti sekolah, kemudian juga ada perguruan tinggi. Kemudian kedua ada guru. Guru ini sebagai ujung tombak. Guru memiliki peran penting karena di sini guru itu sebagai pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu juga guru membimbing bakat peserta didik menjadi manusia yang tidak hanya cerdas namun juga berwatak yang baik. Nah, dalam hal ini saya sebagai calon guru bahasa Indonesia, saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam hal ini mata pelajaran bahasa Indonesia akan banyak kita temui nilai-nilai moral. Seperti contohnya dalam cerita fiksi, cerita rakyat, legenda, ataupun fabel, itu banyak terdapat amanat-amanat yang berisikan pesan-pesan moral yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir itu ada peserta didik. Nah, peserta didik ini sebagai tonggak harapan. Tanpa peserta didik semuanya tidak akan komplit, karena peserta didik ini sebagai panglima perangnya dan ketiganya ini sebagai pasukannya. Kemudian juga seperti salah satu question dari Mbak Najwa Shihab atau kita kenal dengan sebutan Mbak Nana, seorang presenter di Mata Najwa, dan atau kita kenal juga sebagai salah satu jurnalis yang luar biasa. Nah, Mbak Nana mengatakan, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mampu bertahan. Wah, ini sebuah kata-kata yang sungguh sangat luar biasa yang bisa menggetarkan para hati generasi muda. Nah, kenapa? Kenapa Mbak Nana mengatakan seperti ini? Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa saat ini cita-cita Nusantara itu saat ini sudah hampir terpenggal. Mengapa ini terjadi? Karena dekasi itu silih berganti. Tindakan kriminal terjadi sudah di sana-sini. Sebutan kaum rebahan menjadi jati diri. Belum lagi anak-anak terlantar hampir memenuhi negeri. Seperti kita ketahui banyak anak-anak yang tidur di bawah jembatan,
banyak anak-anak yang tidur di emperan teras, banyak anak-anak yang tidur di jalanan. Nah, seperti ada gambar berikut, ada gambar tawuran, ada gambar bully. Hal ini disebabkan karena lunturnya nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hal ini sangat-sangat disayangkan untuk generasi muda pada saat ini, karena generasi muda saat ini nilai moralnya itu sedang anjlok-anjloknya. Nggak semua, tapi hampir sebagian seperti itu. Nah, ada 3 fenomena yang saya ambil. Yang pertama itu adalah 1, Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta. Tahun 2019 terdapat 0,8% atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di daerah keistimewaan DKI Jakarta terlibat tawuran, dan angka ini sangat terus meningkat setiap tahunnya, dan ini sungguh miris untuk kita apresiasi. Kemudian juga ada 2, Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 lalu jumlah pernikahan dini sebanyak 10,82%. Dan ketiga ada fenomenanya itu Badan Narkotika Nasional RI berhasil menyita 3,31 ton metafetamin atau sabu dan 115 ton ganja narkoba yang melibatkan jaringan sindikat nasional dan internasional dengan 760 kasus dan sebanyak 1.109 orang ditangkap. Sangat banyak sekali. Nah, dari fenomena-fenomena itu apa tindakan yang bisa kita ambil? Nah, ada 4 tindakan yang bisa kita ambil, yang itu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini sedang gencar-gencarnya kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter atau nilai kebaikan dalam diri seseorang untuk diterapkan dalam tindakan atau perilaku sehari-hari melalui pembiasaan, nasihat, pengajaran, dan bimbingan. Seperti pendidikan karakter jujur, religius, toleransi, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kemudian juga 2, implementasi Pancasila. Nah, Pancasila itu tidak hanya harus kita hafalkan, tapi juga harus kita implementasikan dengan cara menerapkan, mengamalkan, dan juga mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagaimana norma etik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ketiga ini ada mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 di alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dalam kata kutip, gitu kan. Nah, di sini menggambarkan jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik generasi-generasi muda ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapainya kehidupan berbangsa yang cerdas. Kemudian keempat, menghargai pahlawan terdahulu. Nah, merebut kemerdekaan Indonesia itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini butuhlah tumpah darah, butuhnya perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh itu kita harus menghargai pahlawan terdahulu dengan sikap apa ya? Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga bisa menciptai produk Indonesia pada saat ini. Nah, sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu ada Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian juga ada Pancasila sebagai pilar ideologi, dasar negara, dasar filsafat negara Indonesia. Dan ada juga MPRS dan MPR sebagai ketetapan. Kemudian juga saya sebagai calon guru bahasa Indonesia, saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya di sini mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia karena saya sebagai calon guru bahasa Indonesia, saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Pengembangan mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ini menekankan pada
pada teks ya, karena banyak alasan yang diambil mengapa mata pelajaran bahasa Indonesia difokuskan berbasis teks. Mungkin salah satunya melalui teks ini diintegrasikan pendidikan karakter, karena melalui membaca teks peserta didik mampu memperbaiki sikap untuk lebih berkarakter, lebih melalui pendidikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, karena pendidikan karakter akan mudah terrealisasikan dalam pendidikan ini. Apalagi 2013 kurikulum 2013 ini memfokuskan pada pengamatan, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Nah, dalam hal ini juga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila itu semuanya tercantum dalam bahasa Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, kemudian kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, identifikasi masalah dari permasalahan yang telah kita uraikan sebelumnya, yaitu ada 4 poin utama. Yang pertama, ketetapan penggunaan media teknologi. Kemudian tidak adanya variasi metode. Kenapa tidak ada variasi metode? Ini seperti pembelajaran mendikte. Guru hanya masuk ke kelas kemudian mendiktekan peserta didiknya, sehingga peserta didiknya acuh tak acuh dalam pembelajaran itu. Kemudian ada lingkungan. Nah, kalau soal lingkungan itu bisa seperti yang kita paparkan tadi, fenomenanya bakal adanya tawuran, bully, bakal adanya narkoba, bakal adanya pelecehan, pernikahan dini, dan sebagainya. Kemudian kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau yang kita ajarkan itu orang gila atau kesehatannya terganggu, kemungkinan nilai moral yang kita ajarkan melalui mata pelajaran bahasa Indonesia ini tidak akannya terrealisasikan dengan baik. Nah, ini ada 4 data. Yang pertama itu dari data pertama ada 95% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Kemudian data kedua UNESCO tahun 2016, indeks membaca warga negara Indonesia 0,001%, dan menurut PISA 2015 ranah literasi bangsa Indonesia berada pada level di bawah 1. Dan yang keempat ini Indonesia, mungkin dari 1 juta penduduknya ini hanya sedikit yang menerbitkan judul buku. Kita kalah jauh dari Thailand. Nah, kemudian apa solusi yang bisa kita terapkan? Nah, ada 3 solusi yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu menggunakan teks eksplanasi kompleks. Kedua, pidato persuasif. Ketiga, tes biografi. Kenapa saya mengambil ketiga ini? Karena ketiganya ini benar-benar menurut saya yang bisa kita gabungkan dalam mata pelajaran menerapkan nilai-nilai pendidikan, sehingga tiga ini sangat tepat saya pilih. Pertama, teks eksplanasi kompleks. Teks eksplanasi kompleks ini merupakan jenis teks yang dalam kegiatan pembelajaran dapat mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap peserta didiknya. Sebenarnya dalam teks eksplanasi kompleks ini itu tercantumnya itu karena kan kita ketahui bahwa teks eksplanasi itu kan membahas sebuah fenomena. Jadi ada kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, kegiatan penutupnya. Disinilah di kegiatan inilah nilai Pancasila itu disatuin. Misalnya seperti adanya kegiatan diskusi tentang fenomena apa yang saat ini sedang gencar-gencarnya terjadi. Di situ peserta didik akan bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Seperti itu. Kemudian 2, pidato persuasif dapat mengajak peserta didik menerapkan nilai-nilai pendidikan. Kenapa? Karena di sini kita pidatonya mengajak peserta didik, ayo kita menerapkan nilai-nilai pendidikan. Karena dengan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Pancasila, kita itu akan lebih terarah, lebih bermoral, dan lebih bernilai jual yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada teks biografi. Tes biografi dapat membagikan rasa nasionalisme dan semangat juang untuk membangun bangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari ketiga ini sebenarnya semuanya kita implementasikan dalam RPP. Kenapa dalam RPP? Karena dari dalam RPP itu sudah tersusun jadwal yang mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan menutup. Seperti yang awal tadi saya jelaskan, kegiatan pendahuluan diucapkan dengan guru
memasuki kelas mengucap salam kepada anak-anak, kemudian juga anak-anak menjawab salam guru, kemudian guru mengabsen untuk mempersiapkan peserta didik, kemudian guru memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk membaca doa. Di situ kan udah terimplementasikan nilai Pancasila yang pertama. Nah, kemudian mulailah masuk kegiatan intinya, guru mulai menanya kepada peserta didik. Itu kan di situ kan ada adanya timbal balik untuk saling menjawab dan menanya. Nah, di situ mulailah muncul sila kedua, kemudian muncullah sila ketiga. Nah, pada saat mau akhir, itu nanti guru akan memberikan sebuah diskusi kepada peserta didiknya untuk bermusyawarah, untuk mengamati, untuk menanya, untuk mencoba, untuk mengasosiasi, dan untuk mengomunikasi ikan mata pelajaran yang telah diberikan tadi, seperti itu tes eksplanasi kompleks, pidato persuasif, dan tes biografi, kemudian dimusyawarahkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Disitulah tercantumnya sila keempat. Kemudian kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu masuklah kegiatan untuk mempresentasikan hasil yang telah mereka cari. Disitulah munculnya kesejahteraan, karena semuanya kesaling keterbukaan. Kemudian nanti pada kegiatan penutup, nanti guru akan memberikan evaluasi kepada peserta didiknya. Kemudian guru juga akan memberikan soal-soal ringan untuk mengasah kemampuan peserta didik akan pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik sebelumnya. Nah, dari ketiga solusi dan fenomena yang telah saya bahas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa guru merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan, termasuk guru bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai guru bahasa Indonesia, kita harus berperan dalam dunia pendidikan. Salah satunya memberikan pemahaman dalam penerapan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Karena seperti kita ketahui bahwa peserta didik merupakan tonggak harapan dan generasi Indonesia yang kokoh dan tangguh dalam menghadapi permasalahan yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua. Dah.